Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu pemuda-pemudi Gereja Baptis Indonesia Baitlahim yang saya kasihi. Bersyukur kepada Tuhan, kita kembali diberi kesempatan pagi ini untuk mempelajari firman-Nya. Kiranya tidak mengurangi sukacita, kesetiaan, kerinduan kita dalam mempelajari firman Tuhan, walau dengan cara online. Bapak Ibu pemuda-pemudi, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan pencipta dan juru selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, baik di bumi maupun di surga, atas kuasa dan kebesaran dan kekudusan, serta kehidupan-Mu. Bapa kami yang maha baik, sungguh kami memohon, kiranya Engkau berkenan, melembutkan, menerangi, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, menerima, terlebih menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang ke-10 yang berjudul memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, yang diambil dari Roma 1 ayat 8 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa supaya dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, adapun maksud firman Tuhan ini adalah agar kita meneladani Rasul Paulus yang senantiasa memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil di dalam kehidupannya. Dan adapun penjelasan dari bagian pendahuluan pelajaran kita adalah oleh karena beragam keyakinan atau kepercayaan yang ada di negeri kita dan yang harus saling menghargai, menghormati satu sama lain, membuat orang Kristen berhenti atau memilih untuk tidak mengabarkan Injil kepada orang sekitar dan terdekat mereka. Padahal kita tidak tahu persis apakah Injil yang kita beritakan itu akan diterima atau ditolak. Karena itulah kita harus selalu setia dalam memberitakan Injil. Nah,
Bapak Ibu, pemuda-pemudi, pelajaran kita ini dan juga firman Tuhan Roma 1 ayat 8 sampai 17 yang menjadi dasarnya menolong kita untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Kita bisa melakukan tindakan, 3 tindakan, yaitu yang pertama adalah berdoalah untuk orang yang akan diinjili. Berdoalah untuk orang yang akan diinjili. Dalam bagian ini, berdoa yang seperti apa? Dengan cara bagaimana kita berdoa untuk orang yang akan kita injili, yaitu dengan senantiasa. Itu terdapat dalam ayat 9. Saya akan membacakannya. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil, anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Di sini, di ayat 9 tadi, dijelaskan, ditegaskan. Rasul Paulus dalam mendoakan orang yang akan dia injili, setiap saat dia mendoakan orang itu. Setiap kali Rasul Paulus berdoa, dia selalu mengingat orang yang akan dia injili. Kita tidak tahu Rasul Paulus sehari itu berdoanya berapa kali. Bisa saja 10 kali atau lebih. Sebanyak itu pula lah Rasul Paulus mendoakan orang yang akan dia injili. Kedua, berdoa dengan cara spesifik. Artinya, kita berdoa yang mendalam dengan menyebut nama orang tersebut dan mendoakan segala pergumulannya, segala yang berkaitan dengan kehidupannya. Memang kalau berdoa secara spesifik, kita akan memberikan waktu yang lebih lama, karena kita mendoakan segala yang berhubungan dengan orang itu. Tindakan kedua yang harus kita lakukan dalam memberitakan Injil yaitu menjalin persahabatan dengan orang yang diinjili. Dengan cara bagaimana, persahabatan yang seperti apa? Persahabatan di dunia juga ada. Tapi yang dimaksud di sini bukanlah persahabatan duniawi yang mungkin saling menguntungkan, yang seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini dalam memberitakan Injil yaitu menjalin persahabatan yang menerapkan kasih Tuhan yang kita miliki. Itu terdapat dalam ayat 11 dan 12. Saya akan membacakannya. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Artinya, kita menjalin persahabatan dengan menerapkan kasih Tuhan itu, contohnya mendengarkan keluh kesah orang tersebut dan meneguhkannya, juga mengingatkannya, menyemangatinya, memberi saran, serta menghibur. Bagian ini ditegaskan juga di dalam Amsal 17 ayat 17, yaitu yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi dalam persahabatan
yang solider, yang kalau teman kita susah, kita juga merasa susah. Dan kalau teman kita, sahabat kita merasa sukacita, kita juga turut sukacita. Jadi seperti itu. Di dalamnya kita bisa mendengarkan keluh kesahnya dan menghibur dia, sehingga dia bisa menjadi teman yang merasa kita ini merasa teman yang baik buat dia. Demikian dalam bagian ini. Tindakan yang ketiga adalah memberitakan Injil dengan akal dan perasaan. Dalam mempergunakan akal, kita harus memiliki strategi. Artinya, kita sesuaikan dengan karakter orang tersebut, karakter orang yang akan kita injili, bagaimana kepribadiannya. Kita harus sesuaikan. Nah, demikian juga dengan waktu. Kita harus melihat waktu yang tepat. Jangan-jangan nanti sampai dia mengganggu waktunya dia, yang bisa membuat persahabatan kita jadi gak baik. Seperti itu. Ketiga, pengertian kita tentang Injil yang benar itu juga harus kita miliki di dalam memberitakan Injil. Dalam bagian mempergunakan perasaan, kita bisa membagikan kesaksian kepada mereka tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendapat pertolongan Tuhan, bagaimana kita dikuatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita kuat di dalam doa kita, di dalam Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita, itu bisa kita bagikan. Juga dalam mempergunakan perasaan, kita juga harus memiliki hati yang terbeban. Hati yang terbeban bahwa kitalah yang bertanggung jawab untuk membawa mereka mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Itu ada di dalam ayat 13 sampai 14. Demikian yang bisa saya bagikan Bapak Ibu pemuda-pemudi, dan untuk lebih diperlengkapi dengan pengertian yang lebih sempurna, mari kita bergabung dengan kelas kita masing-masing untuk berdiskusi. Silahkan yang mau bertanya, silahkan. Yang memberi tanggapan, silahkan memberi tanggapan. Supaya kita semakin diperlengkapi dalam memuliakan Tuhan. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.